semangat. Ya, dah. Kita tinggal di itu, tinggal di skip. Dah. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik deh. Pokoknya sehat. Oke deh. Suaranya cantik banget ya. Aduh, ini udah mendingan. Kemarin itu lebih besar lagi, udah lebih berat lagi. Alhamdulillah ya. Berarti semoga ini mendapat keberkahan ya kita ya di hari P4. Nah hari ini kita kan melaksanakan P4 nih ya. Jadi sebelum ke sana kita harus observasi dulu nih RPP-nya mana ya? Oh ini RPP-nya ya. Ini RPP-nya Bu Dewi. Nah, oke. Saya sudah lihat, saya sudah baca-baca juga sekarang biar nanti saya dapat melihat prosesnya dari implementasi Bu Dewi Selamat ini kira-kira untuk pengembangan Bu Dewi di pembelajaran hari ini ya. Kalau sesuai dengan silabus, ini kan kelas 12 ya Bun. Biasanya kita masih pakai KTSP ya. Jadi kalau dari silabus, ini kita udah masuk ke KD yang kedua. KD yang kedua itu tentang lembaga penegakan hukum. Nah ini di pertemuan yang kali ini kita pakai dua pertemuan. Ini pertemuan yang kedua. Karena minggu lalu mereka sudah mulai sebetulnya diskusi tentang menganalisis kasus-kasus yang melibatkan peran lembaga penegakan hukum. Lebih condong ke peran KPK sebetulnya di sini. Jadi mereka kita minta untuk mengambil satu kasus. Metode yang kita pakai itu metode problem based learning. Saya mau mengembangkan kompetensi saya untuk pembelajaran diferensiasi. Saya merasa saya itu lemah di situ. Untuk anak-anak SMK itu kan mereka sudah punya sebetulnya gaya belajarnya, kan mereka udah tahu mereka tuh senangnya apa gitu. Tapi kadang bahwa mereka cenderung ikut ke teman gitu kan. Jadi ya kita mengelompokkan mereka itu kemarin kita bikin kelompok itu kita pecah. Karena kalau kita biarin kelompok itu mereka bikin sendiri, itu mereka suka-suka tuh. Saya mau ini sama yang ini, saya mau yang ini. Akhirnya yang nggak punya teman nggak kebagian. Jadi kemarin tuh kita bagi itu kelompoknya itu berhitung ya 1 sampai 6, muter lagi 1 sampai 6, muter lagi 1 sampai 6. Jadi yang nomor 1 sampai ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, akhirnya memang dipecah gitu kan. Jadi nggak boleh sesuka-sukanya. Nah, pembelajaran berdiferensi ini saya kemarin gunakan mereka untuk konten. Untuk sumber awal kalian mau pilih apa nih? Mau pilih artikel, buku paket atau video, itu mereka suruh pilih, mereka pilih sendiri. Saya coba itu. Nah ini sekarang mereka menggunakan prosesnya diskusi sama produk. Saya hanya cuma minta tolong nanti ketika mempresentasikan, memaparkan sesuka kalian lah maunya apa. Tapi saya nggak tahu nih berhasil atau enggak kesukaan mereka apakah nanti sama atau ada yang beda, itu saya nggak tahu. Itu yang kompetensi yang mau saya pakai. Jadi tadi mungkin nanti kita lihat lah anak-anak nanti produk apa yang dihasilkan gitu, seperti apa. Juga nguji apakah saya mampu untuk membuat mereka itu menghasilkan produk yang memang sesuai dengan minat mereka. Oke, wah luar biasa tuh ya kalau lihat dari desainnya Bu Dewi ya terkait pengembangan yang akan dilakukan kepada peserta didik pada saat ini ya, di mana Bu Dewi ini ingin men-stressing di kegiatannya ya, kegiatan pembelajarannya yang melalui problem based learning ya. Sehingga nanti peserta didik akan tercipta pembelajaran yang sesuai dengan minat dia ya, gaya belajar mereka ya. Berarti di sini pengembangan yang Bu Dewi akan lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Nanti setelah selesai mereka melakukan aktivitas pembelajarannya dengan gaya mereka, apakah sampai di situ saja atau yang dilakukan Bu Dewi di pembelajarannya sampai menghasilkan sebuah produk?
produk mereka kalau di KD yang sekarang itu ada, mereka bisa memaparkan hasil diskusi mereka, hasil analisa kelompok mereka paparkan, apakah sampai nanti ke teman-temannya gitu. Jadi saya juga kan kadang-kadang anak-anak itu kalau teman-temannya presentasi dia cuma cuek aja gitu, cuek aja nonton aja gitu kan, tanpa mereka ada hasil. Jadi nanti juga untuk anak-anak mereka ada satu kelompok nanti yang mempresentasi, kelompok berikutnya menanggapi. Nah di luar kelompok mempresentasi dan menanggapi itu, mereka semua harus bikin kesimpulan. Sampai pada refleksi berarti ya? Iya. Wah, luar biasa. Jadi mereka supaya nggak nyantai gitu kan, mereka juga harus ikutlah full hadir penuh untuk belajar sama-sama. Iya. Yang seperti kita lakukan kemarin. Iya. Hadir melihat dengan kesadaran, mendengar dengan kesadaran. Kemudian media yang mau Bu Dewi gunakan kira-kira sudah dipersiapkan? Kita masih pakai visual ya, pakai PowerPoint dan sebagainya untuk anak-anak mereka pakai. Nanti mereka akan pakai tayangan untuk mereka sendiri. Tayangan, maksudnya tayangan dari. Jadi kadang-kadang ada kemarin sih sempat anak-anak bilang, Bu, kalau misalnya kasusnya kita tayangkan boleh nggak? Terserah mereka, suka-suka mereka. Tapi kadang juga namanya anak kan proses belajar. Saya cuma kasih guidance aja bahwa kalau analisa kasus begini loh seharusnya, kasusnya ada, terus kemudian kalian analisa. Jadi ya sesuai dengan minat mereka mau buat apa tayangan. Durasinya sudah diperhitungkan? 2 kali 45 menit dengan 2 pertemuan ya. Cuma kita biasanya ini kan KD terakhir, kita masih punya spare waktu untuk minggu depan. Jadi kalau memang ada kelompok yang tidak maju hari ini, tidak kesempatan, kita kita bisa arahkan ke minggu depannya. Rencana Bu Dewi untuk tampilan hari ini berapa menit per kelompok, terus kemudian sampai berapa kelompok kira-kira? Satu kelompok itu 10-15 menit maksimal ya, karena kan tergantung mereka untuk nanti pas diskusi tanya jawab, tergantung mereka. Nah, kurang lebih ada 3-4 kelompok yang sudah siap. 3-4 kelompok itu sudah termasuk refleksi. Iya, sudah termasuk refleksi dan Bu Dewi itu sudah menyimpulkan gitu ya. Iya. Oh, gitu. Oke. Berarti untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya. Ini sudah disampaikan sebelumnya Bu Dewi oleh Bu Dewi ke peserta didik, ke anak-anak? Iya, saya sudah sampaikan bahwa minggu depan kita presentasi, disiapkan, bawa alatnya, laptop yang mereka bawa gitu kan, minimal satu kelas ada 2 lah supaya nggak mengganggu. Ya Bu, kita udah siap. Untuk kendala-kendalanya sudah bisa di prepare? Mungkin kalau kendala karena hari ini saya udah bilang nanti kita ada tamu gitu kan, tapi jangan, ya kita biasa aja gitu kan. Mungkin mereka nggak lihat kelas kayak tadi kan, ke anak-anak ngelihat kelas, kok Bu kelasnya banyak banget alat-alatnya gitu. Iya, kita mau syuting gitu ya. Cuma yang kelas yang mau datang ini mereka nggak tahu seperti apa bentuk kelasnya, jadi mungkin agak kagok atau apa, tapi mudah-mudahan akan nanti cair lah. Jadi itu aja kendalanya. Sama juga mungkin ada beberapa. Nah, ini kelas kan ada beberapa anak yang baru pulang dari PKL. Jadi mungkin belum tune in dengan situasi kelasnya gitu. Iya, benar-benar. Kalau yang lainnya kan fokusnya belum totalitasnya belum hadir sepenuhnya di berapa orang tuh di kelas itu? Mungkin ada kurang lebih 5 ya. 5. Jadi tadi saya lihat kok full gitu kelasnya. Biasanya kita cuma ada 25, 26, 27 mungkin ada anak yang belum terbawa, itu udah biasa. Udah biasa ya. Ya mudah-mudahan anak-anak bisa dengan tugas mereka, dengan kewajiban mereka ada paham. Untuk hal yang disiapkan oleh anak ada nggak untuk pembelajaran ini? Mungkin enggak, produk yang mereka hasilkan aja. Produk nanti produk mereka bisa menghasilkan sesuatu ya, nanti dari pembelajaran Bu Dewi ya. Oke, untuk strategi sudah. Oke, kendala sudah ya, sepertinya sudah cukup Bu Dewi, kita observasinya. Semoga nanti dalam pembelajaran Bu Dewi bisa sesuai dengan rancangan yang sudah Bu Dewi sampaikan di sini ya.
Dewi ingin mengembangkan di pembelajaran diferensiasi. Ini akan bahagia banget nih kalau memang benar-benar tercapai nih ya. Karena seperti yang disampaikan, pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, dimana kita sebagai fasilitator ya. Oke, sukses Bu Dewi, semoga nanti dalam observasi bisa terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya. Baik, terima kasih. Iya, bebas. Enggak kenapa-napa suaranya. Sudah di teman-temannya mana? Lagi pada jalan. Iya, tadi kan kalian mau cerita sama Pak suara diganti musik. Jangan ke sini. Itu bangku. Jangan di sini, bos sini. di sini kali ya. Balik lagi. Tadi cepetin behind the scene. Saya ngerekam kemarin. Jalan bikin cepetin pakai apa? Kita juga belum aja, nanti kita cari. Teknologi di video editing profesional. Emang Duduk kenapa? Ada berdiri nggak bisa. Takut jatuh. Kita berapa kelompok? Nah, ya, fungsinya. lipat baju gue kopit aja kira anak masuk ya Lipat baju. Ngelipat tuh cepetan. Pakai softline. Pakai softline apa? Ya udah nggak kondusif deh. Udah ya. Siapa? Iya gantinya Siapa? 2 jam ya. Di sini nggak ada. Orangnya. Siap ya. Oh, tadi dulu. Kalau kakak ini kedengeran suaranya. Harusnya pengajar praktek daftarnya nggak ke Pulau Seribu. Kalau kakak ini kedengeran suaranya. Sukses. Kedengeran? Enakan begini kan? Yuk, 2 lagi ya, yang belum 3 ya. Si siapa? Siapa ya? Rafika ya, Rafika tadi udah di sini. Kita mulai dulu. Baca doa dulu. Sebelum kita belajar, Nah, sebentar. Yuk kita mulai dulu. Pakai ini kali ya? Ya. Siapa? Tapi pendek. ya semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati Tuhan. Selesai. Kamu kenapa suaranya lemes banget? Takut. Anggap aja cuma ada Bu Dewi di sini, yang lainnya itu iklan aja lewat gitu. Suara saya gede banget.
Salam ya. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu lalu kita selesai diskusinya. Ya, berarti kita mulai tayang hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai tayang, masuk semua hari ini? Berapa orang? Itu mulai itu berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Kurang? Kurang dua siapa? Satu PKL, satu sakit. Kamu nggak dapet kursi? Enak banget duduknya, bisa goyang-goyang. Ya, kelompok 1 kemarin bahas tentang kelompok 1 itu tentang kepolisian, kelompok 2 kejaksaan, kelompok 3 Mahkamah Hukum, kelompok 4 advokat, kelompok 5 KPK. Sudah siap? Laptopnya bawa? Hah? Kelompok 6, oh iya, kelompok 6 ya Allah. Kelompok 6? M, Mahkamah Konstitusi. Laptopnya dibawa? Kau disuruh bawa laptop semalam. Kemana? Anda nggak bawa? Giliran hari ini nggak bawa. Kirim ke grup, ya, kirim ke grup. Terus satu kelompok satu, ya, nanti tayang dari depan. Oke, sebelum kita mulai, sambil dikirim, ya, sambil dikirim, kita coba cari tahu dari lagu yang Bu Dewi putar kaitannya sama pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang apa? Ada 2 lagu nih, ya. Refreshing dulu, refreshing. Kalau menyanyi juga bisa. Dikaitin sama materi ya. Sambil di itu. Sambil dikirim PowerPoint-nya ke grup. Biasanya kalau nggak ada tamu udah pada jejikerakan kamu. Nggak ada tamu jadi pada jaim semuanya.
Kelompok 1 belum dikirim. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dikirim ya? Kan semalam udah dibilangin bahwa laptop. Kelompok 1 kepolisian? Iya, udah masuk. Kita bikin rule-nya dulu ya. Seperti biasa kalau ada yang presentasi di depan, yang lainnya memperhatikan. Balik ke awal. HP yang mau disimpan di depan apa disimpan sendiri? Hah? HP hanya boleh satu ada di ketua kelompok. Ya, HP yang satu di ketua kelompok, yang lainnya simpan. Kalau disimpan sendiri berarti jaga kepercayaannya, jangan dikeluarin. Ya, oke. Sambil nunggu kita bikin aturannya, rule-nya. Nih. Lempar. Oh iya. Kalau nanti kelompok 1, dengar, kelompok 1 presentasi, yang memberi tanggapan kelompok 2. Iya, Ya. Kalau kelompok 2 yang presentasi, yang menanggapi kelompok 3 presentasi, kelompok 4. Ketika kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menanggapi, kelompok yang lainnya ngapain? Jangan ngeliatin mukanya. Yang pertama, buat 2 tugas.
dua tugas atau dua peranan atau dua fungsi dari lembaga yang dipaparkan sama temannya. Kalau kelompok satu lagi memaparkan kepolisian, berarti yang kalian cari apa? Tugas kepolisian apa? Cari dua. Kalau kayaknya saya udah ngerti nih, dua tugas sama dua fungsi, tulis dua fungsi. Ini yang buat Fungsi saya udah paham, dua peranan, tulis dua peranan. yang depan ini ya. Jelas? Ya. Yang kedua, setelah tugas fungsi atau peranan, kalian buat kesimpulan dari kelompok yang memaparkan. Dua kesimpulan. Si pemapar kelompok dia akan kasih kesimpulan. Tapi kalau kalian anggap kayak kesimpulan saya nggak begitu deh, beda deh, saya buat sendiri kesimpulannya, boleh. Bikin dua kesimpulan. Ditaruh di mana? Di buku catatan. Jadi sekarang yang di atas meja pulpen dan buku catatan. Jelas? Nanti ada pertanyaan, Bu, untuk kelompok 2 yang nanggapin nulis kesimpulan sama peranan nggak? Nggak usah. Ya, kelompok penanggap nggak usah bikin kesimpulan dan peranan. Pemapar juga nggak. Jelas? Oke, kelompok 1 siap? Siap ya? Ya, kalau kelompok 1 siap bisa maju ke depan. Ya. Kenapa? Maksudnya? Kalau Bu, kita nanggepin tuh ngapain gitu ya? Dari kelompok pemapar, kalian lihat, kayaknya ada yang kurang pas deh dari kelompok 1. Saya mau nanggepinnya itu. Kayaknya ada yang kurang yang mesti diperjelas dari kelompok 1. Saya mau tanya yang itu. Kayaknya saya ada yang mesti ditambahin nih dari kepolisian. Jelas? Oke. Ya, kelompok 1. Ya, 1 orang yang jadi operatornya. Ya. 1 orang yang mengoperasi, 1 orang yang bikin dokumentasi, ya, yang 1 mencatat, yang 3 belum. Yuk, semangat. Kasih aplaus dulu buat teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami dari lembaga kepolisian akan menjelaskan beberapa tugas dan fungsi serta kronologi kasusnya. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Saya Meski Hakim. Saya Dita Alianingsih. Saya Salsabila Fitriana. Dan di sebelah kiri kita ada rekan kita Dwi Melani, Nur Fahmi, sama Wisma Nantanur. Jadi di sini yang pertama itu ada tugas kepolisian. Di pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran tugas kepolisian dijelaskan lagi pada pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Next. Fungsi kepolisian. Pasal 2
kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayuan dan pelayanan masyarakat. Jadi di sini ada kasus, yaitu kasus kopi cyanida. Kronologi kasus. Jessica dan Mirna merupakan teman sekampus di Billy Blue College of Design, Sydney. Mirna dan Jessica adalah lulusan jurusan desain grafis kampus itu. Jessica tinggal di Australia sejak tahun 2008. Kepolisian menyebut Jessica jarang kembali ke Indonesia karena orang tuanya pun menetap di Australia sejak 2008. Menjalin komunikasi dengan Mirna dan Hani untuk sepakat untuk bertemu. Pertemuan pertama Jessica dan Mirna di Indonesia terjadi 12 Desember 2018. Saat itu Mirna mengajak suaminya untuk bertemu Jessica di sebuah restoran. Pertemuan pertama itu berlanjut ke pertemuan kedua yang berlangsung di restoran Olivier. Restoran Olivier menurut Jessica merupakan tempat yang ditentukan oleh Mirna sepulangnya dari Australia. Jessica mengaku tidak mengetahui banyak lokasi kopi darat di Jakarta. Pada pertemuan kedua di restoran Olivier, Jessica tiba 2 jam lebih awal dari waktu yang ditentukan kepolisian. Kepolisian mencatat Jessica lantas memesan es kopi Vietnam sesuai permintaan Mirna dan koktail serta passionate Fazerak untuk dia dan Hani. Es kopi Vietnam yang ia pesan ternyata menewaskan Mirna. Hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri menunjukkan kopi itu dibubuhi 3 gram racun cyanida, dosis yang dapat membunuh 5 orang sekaligus. Analisa kasus. Lembaga kepolisian memiliki peran untuk menyelidiki sebab daripada kematian Mirna, yakni terdapat 3,7 mg cyanida dalam tubuh Mirna, dan kepolisian juga menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Kesimpulan dari lembaga polisi ini memiliki fungsi untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Maka dari itu kita harus adanya sifat kooperatif baik dari lembaga kepolisian maupun lembaga masyarakat itu sendiri. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya silakan, atau ingin memberi saran ketiga. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 yang Halo? kelompok 2 yang nanggapin. Ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang menanggapin ayo. Ya, baik. Kelompok 2 lagi diskusi. Moderatornya diganti Ya. Sekarang kelompok 2 yang menanggapin. Nah, sabar ya. Tadi kelompok 1 udah bagus. Terima kasih, keren. Keren, kelompok 2 udah bagus. Oh, kelompok 1 udah bagus, keren. Tadi bagian udah bagus. Terima kasih. Sekarang sudah tanggapan dari kelompok 4 ya, silakan.
Ayo. Jadi menurut kelompok kita, kelompok 2, kelompok 1 itu udah bagus semua. Nah, tapi ada satu pertanyaan nih dari kita. Jadi kenapa di kepolisian yang menyelidikin kasus yang ini nggak meriksa nyelidikin barisannya yang ngebuat kopi itu? Oke, cukup pertanyaan yang bagus ya. Jadi mungkin ya, karena barista itu sudah bekerja sama dengan si Jessica Kumala Wongso tadi yang mencanangkan pembunuhan itu. Nah, ketika seperti itu, terus si Jessica-nya mungkin nggak nyebut orang lagi gitu, dia cuma membawa namanya sendiri gitu. Iya. Bisa dibilang juga kayak apa namanya, diansur gitu baristanya. Jadi kayak mungkin juga ini beberapa kemungkinan ya Bu, bukan hal pasti. Ini beberapa kemungkinan bukan hal pasti. Si ketika kopinya udah dipesan kan disitu tadi nggak ada yang bilang gawe. Nah mungkin aja si Jessica kan yang bawa, nah itu udah dimasukin sekarang yang bawa. Jadi si barista juga nggak tahu apa-apa gitu pas lagi diantar itu kemungkinannya. Karena di kronologi kasus tadi nggak dijelasin. Saya sih gitu. Ada lagi kelompok 2 saran gitu. Belum sih, kayak tadi kan tulisannya banyak yang tertutup, tapi kan kan juga susah ngeliatnya. Oke. Agak susah bacanya jadi sih. Oke, terima kasih sarannya. Udah? Dari kelompok lain ada yang mau tanya nggak? Ya, kelompok lain. Satu pertanyaan dari kelompok lain. Tiga. Tanya. Mil. Dari kelompok lain ada yang mau tanya nggak? Iya. Oh, kalau mau tanya apa? Iya. Iya, kelompok lain ada yang mau tanya? Iya. Sebutin namanya. Saya Aulia dari kelompok 3 mau nanya hasil keputusan dari kasus tersebut apa ya? Makasih. Jadi keputusannya dari polisi, si Jessica itu divonis 20 tahun penjara. Ya, itu aja. Ulang coba. Gimana bahasannya? Pada saat Jessica Kumala Wongso itu dihukumlah divonis sama polisi itu sekitar 20 tahun. Oke. Ya, yang lainnya dengar. Bahasanya tadi yang perlu kita koreksi. Hukumannya berapa? 20 tahun. Yang memberi vonis siapa? Oh iya, bukan polisi, tapi jaksa. Siapa? Hakim dan jaksa. Yang pasti. Jadi, yang memberi vonis bukan polisi, bukan jaksa, tetapi hakim di pengadilan. Ya, jadi ini runut nih nanti, polisi, jaksa, hakim, ya, KPK, Mahkamah Konstitusi dan advokat itu pasti akan bisa ngomong. Boleh minta tolong nggak? Boleh ya. Kita istirahatnya mundur ya. Ya, istirahatnya mundur. Jadi istirahatnya nanti di belakang, kita terus dulu. Ya. Untuk kelompok 1 gimana? Jempolnya 1 apa 2? 2 apa 4? 4 naik semua kakinya. Ya, kita kasih plus ke kelompok 1. Yuk, lanjut kelompok 2. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.
Lanjut next kelompok 2. Semangat. PPT-nya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebagai kejaksaan. Pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Nama saya Mira Maria Mazahro. Nama saya Safira Zahrani. Nama saya Muhammad Dafa. Nama saya Doni. Nama saya Muhammad Haris Saprian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus Coki Pardede. tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar rupiah. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari dicabut oleh hakim selama 4 tahun. Kesimpulan dari kasus ini adalah kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab banyak membawa dampak kerugian bagi masyarakat dan juga perekonomian di Indonesia. Kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerima bansos dan proses penyaluran dana bansos, serta kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Sekian dari presentasi kami hari ini. Oke, kelompok 4, gimana tanggapannya? Tanggapannya PowerPoint-nya lengkap banget, terus juga kelihatan jelas model, jadi bisa paham tekan kalau lihat depan. Tapi tema PPT terlalu lucu, nggak cocok sama pelajarannya, tapi nggak apa-apa. Kyo. PowerPoint terlalu lucu, jadi cuma itu doang. Oh, tanggapannya salah tangkap. Ya, saya Rahman Salsabila dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebelumnya di sini pelaku tindak pidana itu kan ada Juliari Barubara, Marcus Joko, Adi Wahyono, Adian, dan Heri Sidabuke. Nah, tapi mengapa
hasil keputusannya itu hanya Juliari itu tervonis oleh Mahkamah Agung. Pelaku yang lainnya itu kemana dan mengapa? Dah, itu aja. Pertanyaan yang bagus. Rahmalia bertanya-tanya. Pertanyaan tadi kenapa yang divonis hanya Juliari Batubara oleh Mahkamah Agung? Ya, sebenarnya yang 3 orang tersangka lainnya itu juga divonis, cuman karena kita membahasnya Juliarinya, pokok di Juliarinya, jadi kita nggak ngurusin dia, bodo amat. Jadi beberapa 3 orang itu 3 orang tersangka lainnya mungkin juga divonis, cuman nggak dikasih duduk aja, kita nggak baca. Yang kita fokusin hanya Juliarinya aja. Sekian, terima kasih. Juliari itu siapa sih? Menteri. Mantan Menteri Sosial. Ya, mantan. Sekarang udah nggak menteri lagi udah. Karena semua. Kamu bertanya di mana-mana. Hanya Allah yang tahu. Tahu ya. Ya. Dari kelompok lain. Sultan saya mau ngomong. Sultan ingin bertanya-tanya. Kamu bertanya Sultan. Dari kelompok 1 kayaknya mau nanya. Ya, coba deh slide terakhir, gue excited sama slide terakhir. Bukan. Kedua berarti. Analisa, ya. Ya. Iya. Mahkamah Agung memvonis Pak Menteri 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Nilai ini tadi ada kata-kata KPK ya? Ya. Hubungannya sama kelompok kelompok 5 kelompok 5 KPK. Ada kejaksaan nggak di situ? Jaksa ngapain? Jangan bantu lagi. KPK ngapain? Nah, dari kasus ini berapa lembaga yang terkait? Pertama, OTT. Apa OTT? Operasi tangkap tangan. Ditangkap di mana tuh? Tangannya ditangkap di mana? Di apartemen. Terus ditemukan uang berapa? 14,5 miliar. Kenapa nggak kejaksaan yang nangkap? Kenapa KPK? Minggu lalu udah boleh dijelasin. Karena menurut info yang saya baca Bu, kenapa KPK yang menangkap Juliari beserta rekan yang lainnya itu karena KPK mendapat sebuah informasi dari salah satu anonim yang menyebabkan KPK menjadi penyelidikinya. Juliari Batubara apakah benar melakukan korupsi bansos COVID-19 ini? Ya, berarti ada telepon gelap. Ya, WA gelap. Siapa yang ngaku? Siapa yang ngakuan? Aku. Ya. Kenapa KPK yang ditelepon? Kenapa enggak polisi atau kejaksaan? Mungkin karena punya orang dalam. Mungkin karena penelponnya mikir kalau misalnya Juliari ini melakukan korupsi, jadi mereka berpikirnya jadi ke KPK. KPK, oke. Ya dipahami. Ini berapa nilai korupsinya? Hah? Total 14,59 miliar. Nilai korupsi sebesar 1 miliar, ya, itu ditangani oleh KPK.
Kalau korupsi nilainya itu 1 miliar, itu ditangani oleh KPK. Tapi kalau korupsinya di bawah 1 miliar, maka yang menangani adalah kejaksaan. Kenapa ditangani KPK? Nilainya 14,59 miliar. Berarti sebenarnya ada orang yang tahu nilai korupsinya itu besar. Kalau nilainya cuma 145 juta, yang ditelepon siapa? Polisi dan jaksa. Ya, jadi dulu ada di tahun 2002 tuh kasus cicak versus buaya. Ya, KPK lawan polisi. Kok ada kasus ditangani KPK tapi polisi mau? Ya, nanti kalian bisa browsing tuh. Apa sih maksudnya cicak versus buaya, kalian belajar di sini. Jadi di sini kalau kasusnya itu di atas 1 miliar, itu ditangani oleh lembaga KPK. Korupsinya, penyidikannya, penelitiannya, ya. Terus kalau di bawah 1 miliar itu ditangani oleh pihak kejaksaan. Nah, di sini lagi lihat sanksi hukumannya, ya. Di situ ada di penjara juga, denda juga. Karena dalam korupsi hukuman itu 2, penjara dan denda, bukan penjara dan atau. Kalau penjara dan atau bisa penjara, bisa denda. Tapi kalau penjara dan denda, hukuman kurungan dan denda, maka dia di penjara juga, denda juga. Itu 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Ya. Terus hakim menjatuhkan pidana tambahan, ditambah juga membayarkan uang pengganti sejumlah 14,59 miliar. Jika nggak diganti, maka ditambah pidana penjara selama 2 tahun. Jadi untuk korupsi segini mah kecil. Korupsinya berapa tadi? 14,59 miliar. Berarti itu semua tuh harus dikembalikan kepada negara. Ya. Padahal kalau ditaruh di deposito berapa tuh bunganya? Sehari aja udah bisa dapat ratusan juta kalau misalnya ditaruh di deposito. Ya. Artinya bahwa di sini hakim betul-betul memberikan putusan yang adil atau enggak? Adil atau enggak? Di sini kiasan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas berlaku nggak di sini? Jangan ngomong langsung berlaku, pikir dulu. Kiasan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas di kasus ini berlaku atau tidak? Apa maksudnya tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas? Ini pensil, ya. Ke bawah dia tajam, ke atas dia tumpul. Maksudnya apa? Untuk orang-orang di bawah yang nggak punya power, nggak punya uang, nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, seperti nenek-nenek yang ngambil coklat dihukum 3 hari. 3 tahun. Nenek-nenek ngambil coklat hukumannya 3 tahun. Sebanding nggak dengan ini korupsi 14,59 miliar 12 tahun? Nggak sebanding. Tapi lebih baik daripada tidak dihukum sama sekali. Lebih baik daripada kasus si Coki. Jelas? Ya. Jadi kita mesti ketika ada kasus kita mesti belajar analisis. Ini lembaga penegakan hukumnya hakimnya udah benar atau belum? Gitu. Kalau di sini ya alhamdulillah hakimnya masih terbuka dengan ini. Oke. Ada lagi mau ditanya untuk kelompok 3? Nggak ada? Kalau nggak ada kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi bisa? Kelompok 4 siap? Tar dulu ya. Udah mulai pusing apa belum? Hah? Udah lapar? Boleh minum deh, yang ada minumnya. Boleh diminum dulu. Hah? Habis? Ya Allah, kasihan amat.
menit, 15 menit lagi. Tahan. Nanti Bu Dewi kasih bonus, nanti bilang ke Pak Doni istirahatnya sampai Jumatan boleh nggak? Gitu ya. Tapi kalian ngungsi dulu mau nggak? Ngungsi ke 204 tukeran dulu sama anak 11 TPS 1. Kenapa? Boleh minum dulu. Boleh meregang dulu otot-ototnya. Iya, biar otaknya fresh, kita main tebak-tebakan aja. Kalian udah punya aplikasinya kok di HP? Enggak, jangan puisi, kecapean. Kita tebak-tebakan aja. Yuk, ini apa? Ini udah ada jawabannya dia. Apa? Yang lainnya tahu? Masih level 1 tak udah kasih level 10 nanti. Apa di luar kepala? Apa? Udah fresh kan? Ya, kita lanjut ke kelompok 4 ya. Ya, tahan 15 menit lagi. Yuk, kelompok 4 siap-siap. Yang mana kelompok 4? Ini ya. Ini ya. Ini kan? Kita dimakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami mengenai kasus penyuapan oleh Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafika Ramadhani. Nama saya Rahma Salsabila. Nama saya Arti Pemuduk Subuh. Nama saya Sarga Tulia. Nama saya Talita Hasyim. Profil advokat.
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat memiliki fungsi sebagai menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat, menyelenggarakan ujian advokat, mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat, menyusun kode etik advokat Indonesia, melakukan pengawasan terhadap advokat, memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat, menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi. Yang kedua ada ringkasan kasus. Langsung aja kita masuk. Operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap 10 orang dalam kasus dugaan suap. Sore itu KPK resmi menahan Sudrajat Dimyati sebagai tersangka penerima kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. KPK menyangka Dimyati menerima suap dalam pengadili perkara perdata Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Kasus ini terbongkar setelah KPK menerima informasi adanya dugaan penyerahan uang kepada Dimyati pada Rabu 21 September 2022. Suap itu diberikan oleh Eko Suprano, kuasa hukum Herianto Tanaka, dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku permohonan kasasi. Eko memberikan uang kepada Desi Yustria atau sebagai pegawai negeri sipil di Mahkamah Agung yang diduga sebagai orang suruhan Dimyati. Penyerahan dilakukan di sebuah hotel di Bekasi pada Rabu sore. Terdapat informasi penyerahan uang. Tim KPK bergerak pada Kamis dini hari menangkap Desi di rumahnya. Benar saja KPK menemukan uang sebesar 205.000 dolar Singapura atau yang setara dengan 2,2 miliar yang diduga berasal dari Eko. Akhirnya KPK menetapkan 10 orang menjadi tersangka. KPK menduga Sudrajat menerima suap untuk menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KPS inti dana pilot. Dari nilai 2,2 miliar yang diterima, Desi diduga mendapatkan 250 juta dan Sudrajat disebut mendapatkan jatah 800 juta. Rekaman jejak Sudrajat Dimyati saat seleksi. Operasi senyap yang dilakukan KPK ini bukanlah peristiwa pertama yang membuat Dimyati disorot. Pada 2013, Sudrajat sempat mengikuti seleksi hakim agung, namun gagal. Kegagalan itu diwarnai skandal dugaan suap terhadap anggota konstruksi hukum DPR dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Bahrudin Nasralli. Skandal itu terungkap setelah seorang jurnalis sempat mengaku melihat keduanya bertemu di toilet gedung DPR. Sudrajat dan Bahrudin sama-sama membantah tuduhan tersebut. Sudrajat menyatakan pertemuan dengan Bahrudin hanya menanyakan soal hakim karir yang mengikuti seleksi hakim. Mantan wakil ketua pengadilan tinggi pengkhianat itu bahkan mengaku tak mengetahui bahwa pria tersebut adalah anggota Komisi 3. Setahun berselang, Sudrajat kembali mengajukan diri sebagai Hakim Agung. Dalam pemilihan Komisi 3 menetapkan Sudrajat sebagai Hakim Kamar Peneta Mahkamah Agung. Setelah kejadian perkara Mahkamah Agung, pelaku tindak pidana Sudrajat Dimyati. Aturan yang dilanggar. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk ritual komisi
revisi atau gratifikasi diatur dalam pasal 418 KUHP. Dampak kerugian. Banyak kasus suap dan korupsi menjerat para pejabat korup yang menyelewengkan kekayaan negara untuk memperkaya diri sendiri. Karena kasus tersebut akhirnya menimbulkan masalah politik serta sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap supremasi hukum, termasuk terhadap institusi dan pejabat negara itu sendiri. Analisa putusan. Berdasarkan data tren vonis yang dikeluarkan oleh ICW, tercatat pada tahun 2021 rata-rata vonis pengadilan hanya 3 tahun dan 5 bulan. Kesimpulan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan bahwasanya Sudrajat Dimyati dinyatakan sebagai tersangka menerima suap dalam mengadili perkara perdata koperasi simpan pinjam inti dana pada Rabu 22 September 2020. Terima kasih. 2022. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Kesannya untuk kelompok 4 bagus. Penjelasannya juga cukup jelas ya. Jadi saya dari kelompok 5, yaitu Komjen Bayaki, ingin memberi pertanyaan. Tersangkanya kan ada 10 ya, tapi mengapa dengan Sudrajat Dimyati yang divonis dan diberi hukuman? Ya itu kenapa itu? Ya, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Terima kasih sebelumnya sudah bertanya. Kenapa hanya Sudrajat Dimyati yang sebagai tersangka atau sebagai tervonis? Karena yang ketahuan atau di Mahkamah Agung itu yang melihat itu hanya Dimyati Dimyati yang terlihat lagi melakukan transaksi suap menyuap. Udah? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kayaknya ada 2 di situ. Yuk, tanya lagi. Oke, ada saya dari jadi ada pertanyaan satu lagi untuk kelompok 4. Cara buat mengembalikan kepercayaan publik terhadap. Saatnya jam kelima dimulai. Oke, ulang ya. Satu lagi nih pertanyaan. Oke, jadi satu lagi pertanyaannya untuk kelompok 4. Nih, cara buat mengembalikan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum itu gimana caranya? Oke, silakan dijawab kelompok 4. Ya, rekan-rekan saya ada yang mau bantu menjawab? Tes. Oh bisa. Iya, pertanyaannya bagus tadi. Gimana mewujudkan kepercayaan publik? Emang kenapa publik gak percaya? Kenapa publik gak percaya? Hah? Kenapa? Tadi pertanyaannya gimana cara mewujudkan contekannya coba. Iya, gimana cara mengembalikan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum? Supremasi hukum apa sih, Bang? Kalau kita pesen pizza ukuran super supreme, artinya ukurannya besar kan? Kalau supremasi hukum berarti hukum itu besar.
Artinya hukum itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar di Republik ini. Nah, cara mewujudkannya gimana? Yuk. Cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia itu salah satunya dengan cara langkah strategis yang harus dilakukan itu membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum yang korup dalam menjalankan tugas-tugas dan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Dan juga dengan cara sudah banyak kasus-kasus yang seperti vonis itu contohnya nggak cuma pukul ke atas tapi dan bawah, sekarang sudah mulai pemerataan dan banyak pemonisan. Jadi contohnya yang kayak tadi kasus korupsi oleh Julian, Kata Julian, walaupun memang tidak sederhana dalam hal pemonisan, tapi seenggaknya sudah ada kemajuan dalam hukum di Indonesia. Udah Gimana, paham nggak? Paham sih. Nah, jadi gini maksudnya Tiko mungkin dalam dalam untuk mengembalikan kepercayaan publik sendiri itu balik lagi ke perannya masing-masing untuk gimana supaya dia menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang tadi maksud Tiko itu perataan hukum. Jadi nggak ada yang mandang, walaupun ini kan di sini kan yang terkasus ini seorang hakim ya. Jadi nggak ada, maksudnya pemerataan hukum itu sama gitu loh. Maksudnya nggak cuma iya jangan mentang-mentang dia mempunyai jabatan sebagai hakim, jadi dia ya pokoknya ya disamain gitu, kayak nggak dapat nggak dapat hukuman, ini nggak perataannya sama gitu. Gitu nih kan maksud berapa? Perataannya seumur hidup gimana sih? Ya. Bukan seumur hidup. Ya 4 tahun atau seumur hidup ibu? Coba lihat slide-nya. Ada nggak? Coba slide dibuka. Kalau seumur hidup itu kayak hukuman mati, hukuman pembunuhan berencana. Stop. Sebelumnya ini kan sesudahnya ada backslide. Oh nggak ada. Stop sini. Nah ini yang perlu diperjelas ya. Seorang hakim, ini hakim kan? Yang menerima suap. Hakim itu harusnya siapa? Yang mengadili. Hakim harusnya, kita balik ke kelompok 3, Mahkamah Agung. Hakim itu fungsinya apa? Memberi putusan akhir. Pintar. Hakim itu ya merupakan, pernah lihat Tuhan nggak di bumi? Hah? Kalau Tuhan hadir di bumi gimana ceritanya? Kiamat sudah. Hakim itu adalah wakil Tuhan, tangan Tuhan di bumi itu wakil Tuhan. Hakim adalah perwujudan tangan Tuhan di bumi, sehingga keadilan terakhir di bumi itu yang memutuskan adalah hakim. Kalau hakimnya nerima suap, gimana ceritanya? Sehingga betul pertanyaan kelompok 5, gimana cara mewujudkan mengembalikan kepercayaan publik kalau hakimnya aja terima suap? Bagaimana keadilan bisa terwujud? Ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini sudah luar biasa. Kalau masuk ICU
ICU juga kalah kali ya untuk penegakan hukum di Indonesia. Tapi kita lihat tidak ada hal yang tidak mungkin. Ya, ini kelompok 4 itu tentang advokat. Kira-kira hakim seperti ini oleh advokat, oleh pembela perlu dibela nggak? Fungsi advokat apa? Next slide. Sambil nunggu ya. Kenapa Ferdi Sambo mesti dibela? Ayo. Ferdi Sambo hukumannya berapa ancamannya? Hukuman mati. Kalau udah jelas hukuman mati perlu nggak dibela? Hah? Perlu nggak dibela? Siapa? Apa itu? Advokat. Next ada. Oh enggak, berarti ke sini. Ke kiri, back slide. Coba Rafika. Yang lain dengar ya. Ya, advokat adalah. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang Hak Advokat. Tugasnya ada nggak? Tugasnya mana? Slide ke belakang. Next. Ini, itu fungsi. Ya kan? Kemarin kita minta tugas, fungsi, peranan. 3. Ini baru fungsi. Berarti masih ada yang perlu diperbaiki? Masih. Nah, berarti kelompok penangkapnya nggak kurang cermat. Apa yang kurang? Tugasnya belum ada. Apalagi peranannya belum ada. Nanti direvisi ya. Oke. Fungsi. Kita ngomong tugas deh. Tugas advokat itu adalah memberikan jasa hukum. Kenapa Ferdi Sambo mesti dibela pada ancaman hukuman mati? Semua orang harus diberikan pembelaan, bukan untuk mengurangi hukuman, bukan untuk membalik kondisi bersalah menjadi tidak bersalah, tetapi supaya aturan hukum dijalankan dengan baik. Jadi fungsi pembela, fungsi advokat adalah supaya terdakwa mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Kalau ada advokat yang menyatakan seorang pelaku narkoba ketangkap tangan narkoba kemudian dinyatakan bersalah, berarti advokatnya salah. Tapi advokat itu harus betul-betul memberikan, dia menjalankan tugas membela kliennya, diberikan hukuman sesuai dengan ancaman. Jangan lebih, jangan kurang. Harus diberikan keadilan. Nanti di sini ada yang kurang, nanti ditambah. Oke, ada lagi? Sebelum sampai habis banget, kita kasih plus untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kasih plus untuk semuanya. Nanti ya kita 5 menit lagi. Sabar. Mau Bude ambil tarik benang merah dari lagu Bento yang tadi diputar sama kasus-kasus yang tadi dipapar. Apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Mau diputar lagi lagunya? Bisa. Ayo mikir dulu, 1 menit, 2 menit mikir. Ayo. Satu kelompok satu kasih refleksinya.
Satu kelompok, satu refleksi, satu kesimpulan. Gimana? Kelompok satu, yuk refleksinya. Dari kasus yang dipapar sama lagu ini ada nggak hubungannya? Ini kesimpulan yang diambil dari kelompok saya yaitu bahwasannya hukum itu harus rata di seluruh Indonesia, nggak boleh pandang jabatan atau siapapun itu, jadi nggak boleh buta sama uang dan kekuasaan, jadi harus rata lah gitu. Yang salah itu harus dihukum. Yang bersalah harus dihukum. Kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok 2 adalah jika seorang pejabat atau seorang petinggi itu harus mementingkan rakyat-rakyat yang lain, jadi nggak boleh korupsi, jangan mementingkan diri sendiri gitu. Yang saya dapat dari lagu Bento dan kasus-kasus yang telah dibacakan tadi adalah institut pemerintah sering bilang kayak jangan pakai narkoba, stop narkoba, stop korupsi, tapi dari mereka sendiri malah yang melakukan itu. Itu yang saya dapat dari lagu Bento. Kesimpulannya adalah banyak pengusaha-pengusaha atau pejabat yang tampakkan jabatan dan kekayaannya. Sedangkan atau memikirkan rakyatnya yang sedang berusaha. Jadi kesimpulannya itu kayak lebih ke sindiran ke pemerintahan, kayak soalnya kan banyak kasus-kasus pemerintahan itu lebih mentingin kayak ada suap gitu dari orang kaya, dan itu hukumnya itu nggak merata sama sekali. Jadi misalnya rakyat itu kayak bisa beli hukum gitu lah, bisa kurangin hukumannya, fonisnya gitu, sedangkan orang yang tidak punya duit itu kebanyakan pasti hukumnya agak diberatin, padahal masalahnya cuma sedikit, sedangkan orang kaya itu masalahnya itu berat. Bayu kapan pulang PKL-nya? Baru kali ini dia melihat ada Bayu di kelas loh. Kemarin belum ada, luar biasa. Ini siapa yang mau ngomongin? Jadi menurut saya dari lagu sama itunya semua di negara ini kekuasaan itu paling atas. Jadi kalau misalnya punya kuasa paling tinggi, pasti semua orang menurut pada kuasa tertentu. Oke. Jadi kita lihat sekarang penegakan hukum di Indonesia lagi sakit. Bisa sembuh nggak? Bisa. Kesembuhan itu adanya di tangan kalian. Generasi emas negara ini, kita belajar dari kasus yang ada untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Sebelum kita keluar, kita baca doa dulu. Yuk, kita. Oke, jadi sebelum kita menutup pelajaran ini dan KPP, kita berdoa dulu.
Berdoa mulai. Oke, selesai. Beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh keluar istirahat aja di sini dulu nggak apa-apa. Sebelum Bu Dewi lobby ke kelas yang lain, meja tetap begini nggak apa-apa. Tasnya di sini boleh istirahat. Nanti kalau keluar tanya bilang aja tadi belum istirahat sama Bu Dewi. Oke? Terima kasih semuanya. Gimana ini? Sama BS di ini aja buat penutup. Ya udah nyanyi terserah deh. Mau nyanyi. Udah ini kita kasih you ya. Ya semuanya keluar kan? Tapi di sini. Kita ke perpustakaan. Iya. Misalkan kunci apa? Ada kuncinya. Oh iya. Kalau kita sudah keluar ya. Iya. Bu, makasih banyak ya. Sama-sama. Namanya seumur hidup nggak sih? Bukan seumur. Yang 4 tahun atau seumur hidup ibu? Coba lihat slide-nya. Ada nggak? Coba slide-nya dibuka. Kalau seumur hidup itu kayak hukuman mati, hukuman pembunuhan berencana. Stop. Sebelumnya ini kan sesudahnya ada backslide. Oh nggak ada. Stop sini. Nah ini yang perlu diperjelas ya. Seorang hakim, ini hakim kan? Yang menerima suap. Hakim itu harusnya siapa? Hakim harusnya kita balik ke kelompok 3, Mahkamah Agung. Hakim itu fungsinya apa? Memberi putusan akhir. Pintar. Hakim itu ya merupakan, pernah lihat Tuhan nggak di bumi? Hah? Kalau Tuhan hadir di bumi gimana ceritanya? Kiamat sudah. Hakim itu adalah wakil Tuhan, tangan Tuhan di bumi itu wakil Tuhan. Hakim adalah perwujudan tangan Tuhan di bumi, sehingga keadilan terakhir di bumi itu yang memutuskan adalah hakim. Kalau hakimnya nerima suap, gimana ceritanya? Sehingga betul pertanyaan kelompok 5, gimana cara mewujudkan mengembalikan kepercayaan publik kalau hakimnya aja terima suap? Bagaimana keadilan bisa terwujud? Ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini sudah luar biasa. Kalau masuk ICU juga kalah kali ya untuk penegakan hukum di Indonesia. Tapi kita lihat tidak ada hal yang tidak mungkin. Ya, ini kelompok 4 itu tentang advokat. Kira-kira hakim seperti ini oleh advokat, oleh pembela perlu dibela nggak? Fungsi advokat apa? Backslide. Sambil nunggu ya. Kenapa Ferdi Sambo mesti dibela? Ayo. Ferdi Sambo hukumannya berapa ancamannya?
hukuman mati. Kalau udah jelas hukuman mati perlu nggak dibela? Hah? Perlu nggak dibela? Sian amat. Apa itu? Advokat. Next ada. Oh enggak, berarti ke sini. Ke kiri, back slide. Coba Rafika. Yang lain denger ya. Ya, advokat adalah. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang Advokat. Tugasnya ada nggak? Tugasnya mana? Slide berapa? Next. Ini, itu fungsi. Ya kan? Kemarin kita minta tugas, fungsi, peranan. 3. Ini baru fungsi. Berarti masih ada yang perlu diperbaiki? Masih. Nah, berarti kelompok penangkapnya nggak kurang cermat. Apa yang kurang? Tugasnya belum ada. Apalagi peranannya belum ada. Nanti direvisi ya. Oke. Fungsi. Kita ngomong tugas deh. Tugas advokat itu adalah memberikan jasa hukum. Kenapa Ferdi Sambo mesti dibela pada ancaman hukuman mati? Semua orang harus diberikan pembelaan, bukan untuk mengurangi hukuman, bukan untuk membalik kondisi bersalah menjadi tidak bersalah, tetapi supaya aturan hukum dijalankan dengan baik. Jadi fungsi pembela, fungsi advokat adalah supaya terdakwa mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Kalau ada advokat yang menyatakan seorang pelaku narkoba ketangkap tangan narkoba kemudian dinyatakan bersalah, berarti advokatnya salah. Tapi advokat itu harus betul-betul memberikan, dia menjalankan tugas membela kliennya, diberikan hukuman sesuai dengan ancaman. Jangan lebih, jangan kurang. Harus diberikan keadilan. Nanti di sini ada yang kurang, nanti kita. Oke, ada lagi? Sebelum sampai habis banget, kita kasih plus ke kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kasih plus untuk semuanya. Nanti ya kita 5 menit lagi, 5 menit lagi. Sabar. Mau Bude ambil tarik benang merah dari lagu Bento yang tadi diputar sama kasus-kasus yang tadi dipapar. Apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Mau diputar lagi lagunya? Bisa. Ayo mikir dulu, mikir 1 menit, 2 menit mikir. Ayo. Satu kelompok satu kasih refleksinya. Satu kelompok satu refleksi, satu kesimpulan. Gimana? Kelompok satu, yuk refleksinya. Dari kasus yang dipapar sama lagu ini, ada
bahwasannya hukum itu harus rata di seluruh Indonesia, nggak boleh pandang jabatan atau siapapun itu, jadi nggak boleh buta sama uang dan kekuasaan, jadi harus rata lah gitu. Yang salah itu harus dihukum. Yang bersalah harus dihukum. Kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok 2 adalah jika seorang pejabat atau seorang petinggi itu harus mementingkan rakyat-rakyat yang lain, jadi nggak boleh korupsi, jangan mementingkan diri sendiri gitu. Yang saya dapat dari lagu Bento dan kasus-kasus yang telah dibacakan tadi adalah institut pemerintah sering bilang kayak jangan pakai narkoba, stop narkoba, stop korupsi, tapi dari mereka sendiri malah yang melakukan itu. Itu yang saya dapat dari lagu Bento. Kesimpulannya adalah banyak pengusaha-pengusaha atau pejabat yang tampakkan jabatan dan kekayaannya. Sedangkan atau memikirkan rakyatnya yang sedang berusaha. Ini kesimpulannya itu kayak lebih lagu itu kayak lebih ke sindiran ke pemerintahan, kayak soalnya kan banyak kasus-kasus turunan itu lebih mentingin kayak ada suap gitu dari orang kaya, dan itu hukumnya itu nggak pernah ada sama sekali. Jadi misalnya orang kaya itu kayak bisa beli hukum gitu lah, bisa kurangin hukumannya, fokusnya gitu. Sedangkan orang yang tidak pernah duit itu kebanyakan pasti hukumnya agak diberatin, padahal masalahnya cuma sedikit. Sedangkan orang kaya itu masalahnya itu berat. Bayu kapan pulang PKL-nya? Baru kali ini beliau melihat ada Bayu di kelas loh. Kemarin-kemarin belum ada, luar biasa. Ini siapa yang mau ngomongin? Jadi menurut saya dari lagu sama itunya semua dari kuasa itu paling atas. Jadi kalau misalnya punya kuasa kayak gini pasti semua orang menurut pada kuasa tersebut. Oke. Jadi kita lihat sekarang penegakan hukum di Indonesia lagi sakit. Bisa sembuh nggak? Bisa. Kesembuhan itu adanya di tangan kalian. Generasi emas negara ini, kita belajar dari kasus yang ada untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Sebelum kita keluar, kita baca doa dulu. Yuk, kita. Oke, jadi sebelum kita menutup pelajaran ini dan KPK, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh keluar istirahat aja di sini dulu nggak apa-apa. Sebelum Bu Dewi lobby ke kelas yang lain, meja tetap begini nggak apa-apa. Tasnya di sini boleh istirahat. Nanti kalau keluar tanya, bilang aja tadi belum istirahat sama Bu Dewi. Oke? Terima kasih semuanya. Gimana ini? Kakak BS di ini aja buat penutup. Ya udah nyanyi terserah deh. Mau nyanyi. Boleh kita kasih dulu ya. Enggak semuanya keluar kan? Tapi di sini. Kita ke peserta dulu. Iya. Ada kuncinya. Oh ya, kalau pas sudah keluar ya. Iya. Bu, makasih banyak ya. Sama-sama.
Gimana Bu Dewi? Alhamdulillah. Sudah selesai ya? Sekuatnya tenaga udah habis lagi. Baterainya udah habis. Gimana tadi? Ya, aku ngerasa banyak kekurangan yang aku dapat ya. Artinya kalau dari segi sarana aku paham ya, anak-anak tuh pasti anak sini kan semuanya kan KJP semua, semuanya punya laptop ya. Artinya mereka memang selalu begitu. Yang penting tugas mereka sudah selesai, mereka dapat produk, alatnya mereka nggak bawa gitu. Jadi itu yang bikin lama gitu. Kalau tadi biasanya si Emil bawa Bu, cuma nggak tahu kenapa sekarang hari ini nggak mau kali itu anak ya. Artinya ya memang satu sarana dari anak memang kurang. Yang kedua, saya ngerasa bahwa kok diferensiasi prosesnya akhirnya ke anak-anak semuanya sama gitu loh. Nggak ada yang berbeda, cuma apa karena memang anak-anak itu kemampuannya sama semua? Kayaknya nggak mungkin, pasti ada yang punya lebih gitu kan. Cuma memang yang saya tarik, saya hanya melihat ada beberapa anak yang dia tuh yang dari yang tadinya nggak bisa berbicara di depan, pakar di depan. Tadi saya lihat, si ini bagus loh kalau ngomong kayak suara penyiar gitu, dia intonasinya apa, ada kompetensi anak yang tergali di situ ketika dia memaparkan. Gue bilang, tapi ada anak juga yang belum terlihat karena ini kan kelompok ya. Kalau kelompok kan kelemahan yang satu menutupi kelemahan yang lain gitu. Jadi saya pembelajaran, mungkin untuk pembelajaran diferensiasi individual nanti saya akan lebih menekankan ke maunya anak apa gitu. Karena kalau kelompok tadi yang satu kerja, yang dua numpang nama, yang tiga ngomong gitu kan, jadi masing-masing beda. Tapi nanti untuk diferensi individual mungkin nanti akan lebih terlihat lagi. Terus saya juga kalau menurut saya kan apa yang sudah lakukan itu kan, kalau saya ngerasa saya ada yang kurang. Tapi di satu sisi saya udah bagus kok. Padahal kan saya perlu orang lain untuk feedback ya. Jadi mungkin saya perlu ada orang-orang lain, mungkin tim teaching untuk melihat saya kekurangannya ada di mana. Gitu. Karena pasti banyak kekurangannya untuk yang tadi saya lakukan. Kayak gitu sih Bu. Tadi yang terlihat nampak tergali minat atau bakatnya anak yang kategori apa? Kalau kita lihat dari profil ya, apakah dia yang memang dia audionya tinggi, apa dia kinestetiknya tinggi, atau dia dari visualnya tinggi? Ya. Kalau yang kelihatan, kebetulan kelas ini itu beberapa anak itu dia itu peranannya di OSIS baik. Jadi dia itu nggak malu untuk ngomong, menyatakan pendapat. Itu ada tadi saya lihat di kelompok hampir rata. Di kelompok satu cuma ada 2 orang, 1-2 orang. Kelompok 2 itu ada 3-4 orang tuh mereka udah pinter, dia apa yang dia kemukakan tuh dia tuangkan. Kemudian di kelompok 3 itu udah hampir rata semuanya. Artinya satu sisi dari segi mereka kinestetik ya, berbicara gitu, mereka udah pandai untuk menyampaikan gagasan, ide itu mereka sudah pandai. Terus mereka juga ya alhamdulillahnya anak-anak itu nggak takut salah. Pokoknya ngomong, yang penting saya berani ngomong. Saya pikir ya alhamdulillah ya anak-anak saya, mereka untuk kecakapan mereka berbicara di depan umum, mereka nggak malu. Walaupun salah, ya udah yang penting saya berani ngomong, berani tampil gitu kan. Jadi kayaknya untuk kelompok ini untuk kognitifnya baik. Mereka artinya pandai, kalau diberikan ruang untuk menulis mereka bagus untuk menulis. Tapi untuk menyampaikan pendapat hampir 70% mereka sudah terampil untuk menyampaikan pendapat. Memang perlu diasah terus Bu. Iya, dibiasakan ya, sehingga tergali ya. Terus yang lebih excited itu tadi, kita nggak pernah ngajarin anak-anak itu untuk menampilkan bahan tayang yang eye-catching, yang baik, yang kalau dilihat dari layarnya bagus, itu bagus eye-catchingnya. Kita nggak pernah ngajarin, mereka belajar sendiri, otodidak sendiri. Itu yang kita, anak-anak ini kok bukan mandiri ya, inisiatifnya untuk belajar menampilkan yang terbaik untuk mereka tuh bisa gitu. Jadi inisiatif kreatifnya mereka tuh terlihat di situ. Terlihat dari situ ya. Apa mungkin dari ininya dia, jurusannya dia apa tuh mereka itu? AFI sih. Kalau AFI lebih pada alat ya, peralatan gitu.
berarti dia banyak browsing kali ya Iya, terkait dengan iya. keserasian Iya. antara media dengan apa yang ditampilkan. Tadi kan Bu Dewi bilang ada sedikit terkaget juga ya, ternyata prosesnya produk yang disampaikan itu sama semua. Kira-kira penyebabnya apa tuh Bu Dewi? Iya, mungkin saya berpikir bahwa persepsi mereka ketika mereka untuk menghasilkan produk itu bahan tayang harus PowerPoint gitu kan. Padahal saya kemarin sudah tekankan silakan memaparkan sesuai dengan minat kalian. Boleh dengan tulisan, boleh dengan lagu, boleh dengan apa. Tapi mereka pikir zona nyaman mereka dengan bahan tayang gitu kan. Yang lebih mudah dengan bahan tayang. Mereka mungkin lebih bisa mengeksplor bahan tayang. Itu jadi mereka pakai bahan tayang. Jadi kompetensi mereka belum muncul nih seperti apa gitu. Padahal boleh ya kalau dalam bentuk lain ya. Iya. Mereka berada di zona nyaman. Zona nyamannya seperti itu. Terlihat ada yang beda gak ketika Bu Dewi tadi menyiapkan waktu untuk presentasi sama Bu Dewi menyetelkan pas di akhir tuh menyetelkan lagu Bento. Terlihat gak ada bedanya Bu Dewi? Kesadaran dirinya tuh semuanya keluar. Kesadaran dirinya keluar, mereka langsung karena mereka pikir paling nanti kesimpulannya sama-sama. Enggak, saya minta per kelompok gitu kan. Akhirnya tapi kesimpulannya itu dengan permasalahan mereka. Akhirnya mereka harus berpikir gimana nih dengan kesimpulan ini. Saya melihat mereka tuh excitednya tuh keluar di situ gitu kan. Dibuat mereka itu zona nyaman dulu, senang dulu, kemudian mereka suruh mikir, baru mereka suruh keluar. Itu aja sih ngerjainnya mereka. Akhirnya terlihat berbeda ya. Dibandingkan mereka suruh dengerin sendiri itu jauh. Iya. Tadi di ending sudah melakukan itu penilaian? Ada, saya buat penilaian, tapi masih global ya, masih kelompok-kelompok. Kategori yang top, middle sama low-nya yang kategorinya seperti apa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. Kalau 4 itu kan baik sekali. Kalau 2 itu sangat baik, kalau 4, kalau 3 itu baik, kalau 2 itu cukup, yang ketiga itu kurang. Kalau di range sih semuanya udah baik ya, baik dan sangat baik. Walaupun konten saya nggak untuk seusia mereka konten benar atau tidaknya kita nggak bisa salahin. Tetapi skill mereka mempersiapkan tugas itu dengan waktu yang sepekan, kerjasama mereka, kemudian mereka tampil untuk mempresentasikan apa, itu saya udah sangat baik untuk anak-anak saya. Menilai mereka yang tidak tampil dengan cara apa tadi? Yang tidak tampil kayaknya perlu dipantik mereka tuh untuk gantian untuk mereka tuh nanti untuk berbicara. Mungkin next minggu depan mereka gantian yang mereka yang harus bicara. Gitu. Tadi luar biasa sekali Bu Dewi kasih perhatian sama siapa, Bayu ya kalau nggak salah ya. Bayu karena baru muncul. Hal itu yang memang perlu kita apresiasi ya. Yang jarang terkadang kan guru tidak mengenal siswa, tapi ini luar biasa Bu Dewi kenal secara persuasif dan itu harus dipertahankan. Iya, makanya saya kaget juga. Dia yang tadi bilang ada beberapa anak yang sudah balik PKL setelah mereka 3 bulan lebih mereka ada di luar di industri, mereka ada. Saya nggak pernah ngelihat mereka udah berani tampil gitu. Artinya ngomong menuangkan gagasannya, mereka udah baik. Artinya mereka mengikuti, walaupun mereka udah 3 bulan nggak belajar. Baru sebentar mereka ada di kelas, mereka udah langsung membaur. Saya luar biasa excited banget. Terlihat dari wajah Bu Dewi dan anak ini pun langsung kayaknya bagaimana gitu, ada rasa bangga juga ketika dicolek sama Bu Dewi. Oke, kalau berarti untuk pembelajaran yang hari ini Bu Dewi tadi sampaikan Bu Dewi ya, Bu Dewi belum melihat adanya diferensiasi yang terlihat nyata gitu ya. Ini catatan juga buat Bu Dewi ya. Mungkin berikutnya bisa lebih muncul lagi ya minat bakat yang akan tergali lah untuk siswa ini, sehingga tadi lebih renyah di ending tadi renyah tuh, alhamdulillah tuh ya, terlihat sekali ternyata memang apa mereka karena pengen cepet keluar atau mereka sudah emang nyantainya gitu diberikan kebebasan gitu ya. Iya, biasanya memang seperti itu. Luar biasa. Itu aja catatan pembelajaran Bu Dewi pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi sehingga
diferensiasi itu akan lebih nampak, dan tadi harapan kita sama ya, tujuan dari peserta didik kita untuk memunculkan kemampuannya dia itu akan terlihat ya, tentunya di dalam belajar itu aja mungkin ya. Nah, untuk persiapan untuk berikutnya Bu Dewi kan tadi udah nyampein ya, ada untuk coaching ya PI disiapkan. PI berikutnya disiapkan. Siapa teman sejawat Bu Dewi akan Bu Dewi simulasikan untuk coaching ya. Terus nanti kita akan melakukan proses supervisi juga terkait coaching itu. Sudah punya calonnya kan ya? Kalau yang kemarin itu kan sudah, karena kan mereka pas pekan supervisi itu satu tahapan udah pasca coaching di kelas sama pasca observasi sudah. Tapi ada yang satu lagi belum. Tapi supervisi di kelasnya sudah, tinggal pasca observasinya yang belum. Oke, kayaknya untuk pasca cukup Bu Dewi ya, tinggal nanti ditindaklanjuti yang catatan kita. Dan nanti kita ketemu lagi di Loka 4. Hasil video ini nanti kita akan jadikan sebagai diskusi kita nanti bersama. Jadi kita Bu Dewi bisa melihat juga tayangan dari teman-teman lain ya. Nah, nanti kita akan lakukan observasi gitu ya, seperti yang kemarin kita di Loka 3 ya. Seru kan ini ya. Oke, sukses untuk Bu Dewi. Makasih banyak ya Bu, terus dibimbing ya di dalam pembelajaran CGP ini dalam rangka pembelajaran diferensiasi KSE dan tentunya budaya positif. Terima kasih Bu Dewi.